Salam tak ceramah kita Pak. Salam dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada. Sebelum kami mengucapkan satu kali lagi, ada sebuah kisah yang mana pada zaman Nabi-nya berhijrah, berpergian dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Pada suatu tempat Nabi bertemu dengan orang yang tua. Lalu Nabi ucapkan salam. Kemudian orang yang tua tersebut tidak menjawab salam daripada Nabi. Itu yang pertama. Lalu Nabi ada lagi berhijrah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah. Lalu Nabi bertemu lagi dengan orang yang tua tersebut. Lalu Nabi ucapkan salam. Lalu orang yang tua tadi tidak menjawab lagi salam daripada Nabi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Nabi pernah lagi berhijrah ataupun berpergian dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Pada tempat yang sama tadi, Nabi bertemu lagi dengan orang yang tua tadi. Lalu Nabi ucapkan salam yang ketiga kalinya. Kemudian orang yang tua tadi tidak menjawab lagi salam daripada Nabi. Lalu Nabi penasaran, ditanyalah Nabi kepada orang yang tua tadi. Wahai bapak yang tua, kenapa engkau tidak menjawab salam daripada Nabi? Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang tua tadi, wahai orang yang tua, kenapa engkau tidak menjawab salam daripada aku? Kemudian orang yang tua tadi menjawab, wahai Rasulullah, bahawa aku adalah iblis laknatillah. Jadi kesimpulan daripada cerita tersebut, orang yang tidak menjawab salam adalah iblis. Semoga bapak tidak menjadi golongan iblis. Maka kita ulangilah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu, Pak? Itulah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apa makna menjunjung tinggi? Itulah mengerjakan segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seandainya masih ada orang yang meninggalkan salat, masih ada yang meninggalkan puasa, apakah orang tersebut telah bertakwa? Belum. Kemudian selawat dan salam, marilah kita titipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian selawat dan salam pula kepada Ali dan para sahabat. Kata-kata penghormatan kami kepada Bapak Kepala Desa Keraya beserta keluarga. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dapat memimpin desa Keraya dengan yang benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata penghormatan kami pula kepada Imam Masjid beserta pegawai
dan yang sangat kami banggakan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, dan bulan Ramadan juga bulan diturunnya Al-Quran. Untuk apa diturun Al-Quran? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran. Untuk apa Pak? Untuk menunjuki bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Dan bulan Ramadan bukan hanya kitab suci Al-Quran saja diturunkan, tetapi kitab-kitab Nabi terdahulu juga diturunkan pada bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan Bapak, sehingga Nabi pernah bersabda, "Man fariha dukhul Ramadan harramallahu jasadan wa 'ala." Barang siapa baik yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut masuk ke neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasul? Al-jannatu mustafatun ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 orang. Sebelum kita bahas, kami tanya kepada bapak-bapak ibu-ibu, mau tak masuk surga Pak? Mau tak Bu? Pasti mau. Lelaki orang yang hidup di atas dunia kau pasti mau masuk surga. Sekalipun ada orang yang tidak masuk surga, sekalipun ada orang yang tidak mau masuk surga, berarti orang tersebutlah sakit jiwa. Tetapi kita tengok Pak, apakah kita tergolong salah satu golongan yang disebutkan oleh Rasulullah? Yang pertama, surga rindu kepada orang talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah selama 24 jam dalam satu hari satu malam, apakah kita pernah membaca Al-Quran? Pernah dapat Bu? Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah, istiqomahkanlah, tetapkanlah. Sedangkan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum pernah, maka marilah kita bersama-sama mulai kita membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, surga rindu kepada orang hafizin lisan, orang yang menjaga lisannya daripada perkataan yang buruk, daripada mengatur orang, daripada mengumpat, dan menggunakan lisan tersebut untuk perkataan-perkataan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, surga rindu kepada orang mut'amil fi'an, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita tengok Pak, saudara-saudara kita yang membutuhkan sekarang tu, maka kita tolonglah dengan cara bagi sen, bisa dengan cara bagi makanan. Kenapa? Karena surga rindu kepada orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkannya. Yang keempat Bapak, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang keempat Bapak. Apa yang keempat? Wasa'imina fi syahri Ramadan. Itulah orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Semoga kita tergolong dalam golongan yang keempat Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, maka oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan sekarang kok, maka kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan cara mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Maka cukup sebatas Pak, karena kami itu masuk dunia, nanti yang senior nanti panjang lagi. Kalau ada
Kalau terdapat kata yang benar itu datangnya dari Allah. Hanya inilah yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.